Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala al-aimatil hadin al-mahdiyin. Assalamu ala jami' anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Majelis Zabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Tarobatul Muhammadiyah. Saya ingin membuka majelis yang mulia di malam Jumat yang mulia ini dengan membacakan sebuah riwayat dari Al-Kafi juz 2 halaman 89 hadis ke-6. Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini radhiyallahu anhu an iddatin min ashabina an Ahmad ibn Muhammad ibn Khalid an abihi an Ali ibn Nu'man an Abdullah ibn Muskan an Abi Basir qala sami'tu Aba Abdillah alaihissalam yakul. Jadi Abi Basir mengatakan bahwa ia mendengar Abu Abdillah salamullah alaih, yaitu Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih, bahwa beliau bersabda, innal hurra hurrun ala jami'i akhwalih. Sesungguhnya orang yang merdeka adalah merdeka dalam semua keadaannya. Atau bisa juga mungkin diterjemahkan, sesungguhnya orang yang bebas itu adalah orang yang senantiasa bebas dalam setiap keadaannya. Inna bathu naibatun sobarolaha. Jika ia tertimpa suatu musibah, maka ia bersabar terhadapnya. Wa in tadakat alaihil masaibu lam taksirhu. Jika ia dirundung berbagai macam kemalangan, maka hal itu tidak menjadikannya berputus asa. Atau jika ia dirundung berbagai macam kemalangan atau musibah, maka berbagai musibah itu tak menghancurkannya. Wa in usiro wa kuhiro. Meskipun ia ditahan dan ditaklukkan. Wastubdila bil yusri usron. Dan kemudahannya diganti dengan kesulitan. Kama kana Yusuf As-Siddiq Al-Amin salawatullah alaih. Sebagaimana Yusuf As-Siddiq Al-Amin salawatullah alaih, salam sejahtera atasnya atau salawat Allah atasnya, lam yadrur khurriyatahu anistu'bida wa kuhira wa usira. Kemerdekaannya tidak akan terusik meskipun ia diperbudak, ditaklukkan dan ditahan. Walam tadrurhu zulumatul jubbi, gelapnya sumur tidak membahayakannya. Wa wahsyatuhu wa manarahu, kesendiriannya dan apapun yang ia alami. Jadi gelapnya sumur, kesendiriannya dan apa yang ia alami tidak membahayakannya. An manallahu alaihi faja'alahul jabbarul atiyalahu abdan ba'da ingkana malikan. Sampai Allah menganugerahinya ketika ia mengubah seorang tiran angkara sebagai budaknya setelah sebelumnya adalah tuannya. Fa'arsalahu wa rahimahu bihi ummatan. Maka Allah mengutusnya atau mengangkatnya sebagai rasulnya.
dan melaluinya Allah mengasihi suatu umat. Wakadzalika sabru, dan demikianlah kesabaran, yu'aqibu khairan, membuahkan hasil kebaikan, fasbiru, maka bersabarlah, wa wattinu anfusakum ala sabri yu'jaru, dan biasakanlah diri kalian dalam kesabaran, niscaya kalian akan memperoleh pahala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Riwayat ini sungguh sangat menakjubkan hati. Hal yang sangat, pelajaran yang sangat indah. Salah satu pelajaran yang sangat indah dalam riwayat hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq Salatullah wassalamualaihi alaih ini adalah mengenai kemerdekaan, kebebasan jiwa, ketidakterikatan jiwa dari berbagai keadaan yang menimpa seseorang. Dan hal yang lebih menarik lagi adalah ternyata bahwa salah satu kunci seseorang itu bisa bersabar adalah jiwanya merdeka, jiwanya bebas, jiwanya tidak terikat. Nah, ini sangat menarik tentunya. Jadi al-hur atau al-hurriyah, kemerdekaan atau kebebasan atau kemerdekaan itu ternyata adalah salah satu kunci utama seseorang dalam mencapai kebahagiaan. Ternyata kemerdekaan jiwa itu adalah salah satu kunci utama seseorang bisa mengadopsi karakteristik sabar. Nah, di sini ada penjelasan yang lebih jelas lagi. Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan yang demikian utama itu? Jadi, poin paling penting di sini adalah bahwa apapun yang terjadi pada seseorang, yang dalam hal riwayat ini yang dicontohkan adalah Nabiullah Yusuf salamullah alaih. Dia dimasukkan sumur oleh saudara-saudaranya sendiri, dimasukkan ke sumur yang gelap, kemudian berubah status dari orang yang merdeka secara status lahiriah, status di alam material, hidup tinggal bersama ayah ibunya dan keluarganya. Mendadak Nabiullah Yusuf salatullah salamullah alaih berubah segalanya menjadi hidup di dalam gelapnya sumur, dan setelah itu mesti menjalani kehidupan sebagai budak. Setelah itu beliau mendapat fitnah yang demikian besar sehingga tanpa kesalahan apapun dipenjarakan. Entah dengan seluruh ujian yang demikian dahsyat itu, riwayat ini menunjukkan bahwa apapun yang dialami Nabiullah Yusuf salatullah salamullah alaih itu, jiwa Nabiullah Yusuf salatullah salamullah alaih itu merdeka, tidak terpengaruh sama sekali, tidak masuk ke dalam duka cita yang membawa kepada keputusasaan, tidak masuk ke dalam keburukan. Tapi dalam menghadapi itu semua, Nabiullah Yusuf salatullah wassalamualaihi alaih tetap bersabar dalam semua keadaan dan tidak berubah sedikit pun keadaannya.
tauhidnya, kepercayaannya kepada Allah, rasa syukurnya kepada Allah, walaupun menghadapi hal-hal yang demikian dahsyat. Sehingga melalui kemerdekaan Nabiullah Yusuf sallallahu alaihi, jiwa yang terbebas dari keputusasaan, jiwa yang terbebas dari keluhan-keluhan kepada makhluk, walaupun mengalami demikian banyak ujian yang demikian dahsyat, setelah melewati itu semua dengan tetap berpegang pada husnuzon kepada Allah, selalu berprasangka baik kepada Allah, selalu tidak pernah putus harapan pada Allah, maka Allah mengangkatnya, memberikan sebuah derajat yang sangat agung, yaitu mengangkat Nabiullah Yusuf sallallahu alaihi menjadi nabinya, menjadi rasulnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Atau lebih tepatnya di dalam riwayat ini, Allah mengangkat Nabiullah Yusuf sallallahu alaihi sebagai rasulnya, yang melaluinya Allah mengasihi suatu umat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah. Jadi poin yang sangat indah di sini, poin yang sangat penting di sini, yang hendak kita gali lebih lanjut adalah tentang kemerdekaan, al-hurriyah, bahwa ternyata ada sebuah karakteristik jiwa yang disebut dengan merdeka, bebas. Dilihat dari konteksnya, mungkin saya memberanikan diri untuk menginterpretasikannya sebagai tidak melekat, tidak terikat. Seseorang tidak menilai apa yang terjadi dari keinginan-keinginannya dan hawa nafsunya. Tapi seseorang harus berupaya untuk memerdekakan dirinya, membebaskan dirinya dari keinginan-keinginan hawa nafsunya, harapan-harapannya, dan khayalan-khayalannya, yang seringkali itulah yang membuat diri seseorang menderita. Jamaah Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barakatul, ada dalam pancaran barakatul Muhammadiyah. Saya melihat adanya kesamaan atau paralelisme antara gagasan bagaimana orang harus memerdekakan dirinya, membebaskan dirinya dari hal-hal yang membuat dirinya sedih, dari hal-hal yang membuat dirinya tidak bisa bersyukur pada Allah, apapun yang terjadi. Dengan apa yang diajarkan oleh para filsuf Yunani seperti Seneca, Epictetus, Marcus Aurelius yang kita kenal dengan nama Stoik atau filsafat teras. Banyak buku-buku filsafat teras yang bisa dibeli, baik yang berbahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Ini salah satunya How to be Free. Ini adalah naskah dari Epictetus. Ini diambil dari Enchiridion dan Discourses, ya, kutipan pilihan dari Discourses. Jadi ini salah satu, kalau kita ingin belajar tentang Stoik, ya, yang merupakan buku yang sangat menarik. Salah satu inti dari ajaran Stoik itu adalah seseorang itu semestinya membebaskan dirinya dari keinginan untuk mengontrol atau mengendalikan sesuatu yang ada di luar
kontrolnya. Yang paling gampang, orang misalnya ingin kaya, misalnya seseorang ingin kaya, ingin sukses dan kaya raya. Tiap hari dia berjuang segala hal supaya dia itu ingin kaya. Pertanyaannya sederhana, apakah seseorang itu suatu saat akan menjadi kaya raya secara material misalnya, atau tidak, itu ada dalam kontrol seseorang? Tentunya terlalu banyak hal yang tidak bisa ia kontrol. Misalnya ia membuat sebuah usaha katakanlah usaha fashion, pakaian yang demikian lagi booming ya. Kemudian tiba-tiba di tengah jalan ada perubahan keadaan. Bisnis fashion di negara itu hancur lebur. Dan ini tentu di luar kendali seseorang. Nah, ini adalah contoh hal-hal yang di luar kendali seseorang. Apakah setelah itu ia harus berduka cita, kemudian sedih yang berkepanjangan? Nah, ini adalah contoh yang sederhana. Contoh yang lain misalnya yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Misalnya kita atau anak kita ingin masuk ke sebuah perguruan tinggi favorit. Ya, belajar dengan luar biasa. Pertanyaannya, kalau misalnya nanti kita tidak bisa masuk, atau anak kita yang belajar itu tidak bisa masuk perguruan tinggi favorit tersebut, apakah kita harus bersedih dan berduka cita? Nah, dalam hal ini filsafat teras menjelaskan bahwa yang ada dalam kontrol seseorang itu adalah dia berusaha belajar semaksimum mungkin, dan dia berusaha mempertahankan hal-hal yang baik dalam keinginannya. Misalnya dia ingin masuk kedokteran untuk menolong umat manusia, menebarkan berkah pada umat manusia. Nah, perkara nanti apakah dia betul-betul masuk jurusan kedokteran di universitas yang ia inginkan, itu terlalu banyak hal yang tidak ada dalam kendali diri seseorang. Yang paling sederhana misalnya pada saat ujian itu tiba, ya tiba-tiba di tengah jalan itu kendaraan yang naik motor atau naik mobil yang ia kendara itu kecelakaan ya, sehingga harus masuk rumah sakit, nggak bisa ikut ujian, ya, sehingga dia nggak bisa masuk ke kedokteran. Dalam hal ini apakah dia harus sedih yang berkepanjangan? Nah, filsafat teras mengajarkan tidak seharusnya dia sedih, karena dia sudah melakukan hal yang seharusnya ia lakukan dalam kendali dia. Perkara kita tidak bisa mencapai keinginan-keinginan kita itu jangan membuat kita berduka cita. Jadi jiwa kita merdeka mestinya, tidak terpatahkan oleh itu semua. Jadi dalam di sini atau di buku yang lainnya, saya pernah membaca. Nah, ada di sini ya, nomor 17 halaman 18. Saya akan bacakan ini dari tulisan Epictetus dari Enchiridion ya. Ingatlah bahwa kau adalah aktor dalam sebuah pertunjukan yang sedang berlangsung persis sesuai keinginan. Nah, jadi di sini Epictetus membuat sebuah narasi yang sangat indah ya, bahwa kita itu sebetulnya aktor. Di balik ini semua ada sang sutradara agung ya. Pertunjukan itu singkat jika itu keinginannya, atau panjang jika dia menginginkan panjang. Maksudnya singkat panjangnya sebuah peristiwa, time frame-nya itu bukan tergantung kita, tapi sutradara yang ngatur. Itu bukan peran kita sebagai aktor. Jika sang sutradara ingin kau berperan sebagai pengemis, pastikan kau memerankan peran sebagai pengemis dengan piawai. Begitu juga jika peranmu adalah orang pincang,
Kebetulan Epiktetos ini pincang ya. Atau pejabat, atau orang biasa. Tugasmu adalah menyuguhkan penampilan yang luar biasa dengan peran yang diberikan kepadamu. Tetapi memilih peran merupakan tugas sutradara. Merupakan bagiannya sutradara. Nah, jadi apakah seorang yang ingin betul-betul memasuki jurusan kedokteran, apakah dia betul-betul akan masuk jurusan kedokteran atau tidak, itu urusan Allah. Tapi bagi dia yang memang ingin masuk jurusan kedokteran untuk menolong umat manusia, tugas dia belajar sebaik mungkin. Allah, sang sutradara lah yang akan menentukan peran seseorang, yang memutuskan segala hal. Nah, jadi menurut saya narasi aktor sutradara ini demikian indah buat saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik atau lebih indah amalnya. Jadi yang menciptakan ujian-ujiannya itu, yang menguji itu Allah. Tugas kita sebagai manusia itu adalah dalam setiap soal ujian dari Allah yang kita hadapi, dalam setiap karunia Allah yang berupa waktu dan kehidupan yang kita jalani ini, tugas seseorang adalah berbuat sebaik mungkin. In spite of gitu. In spite of. Walaupun yang terjadi itu, apakah kita tidak mencapai keinginan kita mencapai keinginan kita, misalnya kita usaha kita untung atau mendapat rezeki yang banyak. Sebetulnya yang menetapkan rezeki yang banyak itu, yang membuat berhasil ya sang sutradara ya. Kita hanya berupaya memenuhi syarat-syaratnya. Tapi betul-betul itu terwujud, kita memperoleh rezeki yang kita idam-idamkan. Itu ujian juga. Bagi kita yang penting adalah ujian yang berupa rezeki yang diberikan itu, apa respon kita, apa amal kita terhadap rezeki itu. Apakah kita akan gunakan untuk menumpuk kekayaan, kemudian membangun kemegahan, gedung yang megah, membeli mobil-mobil mewah, atau arloji seharga miliaran untuk flexing, sehingga nanti ketika kita diwafatkan Allah, kita mengatakan la'ali a'malan sholihan lima taraktu, atau la'ali a'malan sholihan. Jadi kalau kita menggunakan rezeki yang diberikan Allah itu untuk menumpuk kekayaan, membangun bangunan-bangunan yang megah, untuk membanggakan diri ketimbang orang lain, kemudian nanti setelah auzubillahi minasyaitonirrajim hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, hingga apabila datang kematian pada seseorang dari mereka yang berkata, ya Rabbi, atau wahai Tuhanku, qala rabbirji'un, ya Tuhanku, kembalikanlah aku, maksudnya ke dunia, la'ali a'malu sholihan fima taraktu, agar aku dapat beramal soleh dalam apa yang telah aku tinggalkan. Apakah itu yang akan kita lakukan, atau kita menggunakannya untuk menafkahi keluarga kita dengan baik, orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita, yang menjadi kewajiban kita, dan berbagi kepada sesama manusia. Nah, ini adalah ujian yang berupa ujian Allah yang berupa pemberian harta. Ada juga ujian yang berupa kerugian. Sudah berupaya sekian lama, ternyata hasilnya tidak untung, malah rugi.
Apakah menghadapi kerugian itu kita sedih yang berkepanjangan? Atau apa yang kita lakukan? Jadi hasil apakah untung atau rugi itu adalah ketetapan sutradara. Sedangkan tugas kita sebagai aktor adalah berbuat sebaik mungkin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Seorang aktor yang merdeka itu memahami betul tugasnya adalah berakting sebaik mungkin. Atau mengambil dari surat Al-Mulk tadi adalah berbuat sebaik mungkin. Kalau dalam filsafat teras itu disebut melakukan virtue, melakukan kebaikan. Jadi menjaga agar perbuatan kita adalah senantiasa perbuatan yang terbaik. Itulah perilaku orang-orang yang merdeka. Apapun yang terjadi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Jadi apa saja yang dilakukan orang yang merdeka? Saya ambil dari bab Al-Hurriyah, dari Mizanul Hikmah, Al-Imam As-Shadiq salamullah alaih diriwayatkan bersabda, khamsu khisalin man lam takun fihi khoslatun minha falaisa fihi kathiru mustamta'in. 5 khisal atau 5 karakteristik yang barang siapa tidak memiliki salah satu di antara karakteristik itu, maka tidak ada padanya banyak hal yang dapat dinikmati. Awaluha al-wafa, wasaniya at-tadbir, wasalitha al-khaya, warabi'ah husnul khuluq, wal khamisah wahiyya tajma'u hadhil khisal al-hurriyah. Yang pertama, al-wafa, dapat dipercaya. Yang kedua, pengaturan atau at-tadbir. Yang ketiga, malu atau al-khaya. Yang keempat, husnul khuluq, budi pekerti yang baik, akhlak mulia. Dan yang menggabungkan semua karakteristik itu adalah al-hurriyah, kemerdekaan. Jadi ciri-ciri orang merdeka itu dia selalu apapun yang terjadi dia tetap amanat dan dapat dipercaya. Dia menunaikan amanat, menunaikan janji, menunaikan tugasnya dengan baik. Yang kedua, dia mengatur semua perkara sebaik mungkin. Akal budinya tidak runtuh. Jadi merespon segala sesuatu, dia selalu mencari solusi yang terbaik. Tidak larut dalam kesedihan, dia mengembalikan semua perkara pada Allah, la haula wala quwata illa billah, betapapun beratnya, dia tetap mengatur segalanya dengan baik. Kalau ujiannya berupa ujian yang merupakan nikmat seperti harta dan lain-lain, dia tidak menghabiskannya, tidak membuatnya untuk flexing, bermegah-megahan, tapi mengatur semuanya untuk kebaikan semua sebaik mungkin. Misalnya menginvestasikannya ke arah yang tepat, menggunakannya untuk membangun hal-hal yang bermanfaat untuk umat, seperti rumah sakit dan lain-lain. Yang ketiga, al-haya, malu. Ini memerlukan pengkajian lebih dalam ya. Bahwa ternyata rasa malu itu penting dan itu bagian dari hurriyah. Dan seutama-utama malu tentu adalah malu kepada al-ghaib yang tidak bisa kita lihat secara dengan mata material, tapi selalu hadir di segala tempat dan semua waktu. Dan melalui rasa malu ini, Nabi Yusuf alaihissalam dan seluruh para nabi alaihissalam terhindar dari berbagai maksiat. Bahkan di taraf yang paling dalam pun, di dalam taraf niat pun ya. Dalam tingkat kesadaran mereka akan kehadiran Tuhan sudah tidak bisa kita bayangkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang keempat, seorang yang merdeka itu dalam berbagai ujian yang demikian dahsyat, itu tetap menjaga berperilaku sebaik mungkin. Akhlak mulia. Ya, dia tetap
menyayangi kedua orang tuanya, hormat pada kedua orang tuanya. Dalam keadaan yang paling berat, dia tetap menjawab komunikasi dengan keluarganya, dengan pasangan hidupnya, dengan anaknya, dengan saudaranya, dengan perilaku yang baik, padahal dia mengalami beban yang luar biasa. Tapi karena dia betul-betul sadar bahwa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua itu adalah dari Allah dan tugas manusia hanyalah beramal sebaik mungkin. Hanyalah menjadi aktor yang sebaik mungkin, dan tugas manusia bukanlah menjadi sutradara agung. Dan selayaknya lah seseorang memasrahkan semua urusannya dan dia berprasangka baik bahwa akhir semua urusannya akan menjadi kebaikan berdasarkan kepasrahannya kepada berdasarkan keyakinannya dan husnudzon pada kebaikan sang sutradara agung, yaitu Allah yang maha mengatur segala perkara. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Jadi di ujung riwayat ini sangat menarik ya. Fasbiru, maka bersabarlah kalian. Tentu ini maksudnya terkait dengan konteks riwayat ini secara keseluruhan ya. Tetaplah menjaga kemerdekaan jiwa kita. Tetaplah menjaga dalam keadaan paling berat itu tetap bersifat amanat. Malu kepada siapapun, juga kepada Allah. Jangan sampai malah melakukan maksiat. Tetap mencoba mengatur semua perkara sebaik mungkin dengan akal budi kita. Dan mencari solusi terbaik. Dan tetap yang tidak kalah penting juga tetap menjaga akhlakul karimah. Akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Dalam tutur kata, juga dalam akhlak kepada Allah maupun pada sesama manusia. Jiwanya mencoba membebaskan diri dari semua ikatan kecuali pada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Saya ingin membacakan tulisan Imam Khomeini tentang riwayat ini, yakni bahwa hakikat dari penghambaan diri kepada Allah itu adalah kemerdekaan dan ketuhanan. Maka penghambaan diri kepada Allah dan memfokuskan totalitas diri hanya mengarah kepadanya, serta meleburkan segala kekuatan dan dominasi jiwa dengan hawa nafsu, dengan nafsu buruknya pada kedaulatan Allah atau kedaulatannya, akan menciptakan suatu keadaan di hati sang hamba, sehingga ia dapat mengalahkan kekuatan seluruh alam semesta. Ruhnya akan tampak kukuh dan agung sedemikian sehingga enggan tunduk dan patuh kecuali pada zat suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kepada manusia-manusia yang ketaatan kepada mereka berarti ketaatan kepadanya pula. Maksudnya taat pada wali Allah. Dan apabila dalam saat yang tidak diduga-duga dia terpaksa harus dikuasai orang, hal itu tak akan menggoncangkan hatinya untuk tetap menjaga status kemerdekaan dirinya. Maksudnya ini kemerdekaan batinnya, hatinya. Seperti yang terjadi pada Nabiullah Yusuf alaihissalam dan Luqman alaihissalam. Meskipun keduanya terlihat tunduk dan menjadi budak, hal itu tidak merusak prinsip keduanya untuk tetap menjadi manusia bebas dan merdeka. Berapa banyak para pemilik kerajaan dan kekuasaan yang tidak pernah menghirup nikmatnya kemerdekaan jiwa, martabat, dan kehormatan diri. Mereka adalah hamba-hamba hina dan budak-budak yang patuh pada hawa nafsu yang selalu menjilat kepada makhluk yang hina. Kemudian beliau menjelaskan innal hurro hurun ala jami'i akhwalih, yang ada di hadis tersebut juga. Hadis yang kita bahas di awal, sesungguhnya orang yang merdeka itu adalah orang yang merdeka dalam keadaan apapun. Demikian penjelasan Imam Khomeini. Ketahuilah bahwa kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati yang tak ada kaitannya dengan soal-soal lahiriah yang ada di luar diri manusia.
Saya sendiri pernah melihat beberapa orang kaya yang mengucapkan hal-hal yang tak pantas diucapkan orang miskin papa sekalipun, yang pernyataan-pernyataannya sangat memalukan. Orang seperti inilah yang sebenarnya miskin, yang jiwanya telah diselimuti kehinaan dan kebapaan. Jadi kemudian Imam Khomeini juga mengutip adanya bangsa yang paling kaya di muka bumi, tapi sepanjang hidupnya mereka berada dalam kesengsaraan dan kehinaan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau kita coba baca di bab 16 dari 40 hadis ini, salah satunya Imam Khomeini menafsirkan rantai yang panjangnya 70 cubit. Satu cubit itu 45 sampai 56 cm, ini nampaknya sering disebut juga 70 hasta ya. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan rantai yang akan membelenggu dan mengikat kita di alam akhirat itu, na'udzubillah min dzalik, adalah bentuk spiritual dari ketundukan pada dominasi nafsu dan amarah. Jadi intisarinya memerdekakan diri itu supaya mendapatkan karakteristik orang merdeka yang tadi kita bahas, baik dari filsafat teras maupun karakteristik-karakteristik orang merdeka seperti al-wafa, at-tadbir, al-khaya, husnul khulq. Ini inti sarinya adalah seseorang harus memerdekakan diri dari dua hal, hawa nafsu dan al-hawa dan amarah. Inna nafsana amaratun bisu. Hawa nafsu dan amarah. Semua kekecewaan dan penderitaan yang muncul dalam diri kita, yang membuat kita tidak bisa mensyukuri Allah pada setiap musibah yang telah ditetapkan Allah, pada hakikatnya semuanya muncul dari dua hal ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadinil muhtar wa alil adhar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ajil farajahum. Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Demikian mungkin akhir dari kajian malam Jumat kita kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pada kita semua sebaik-baik cara untuk mensyukuri berbagai musibah dan menganugerahkan kepada kita karakteristik orang yang merdeka. Wa ma taufiqi illa billah, la tawakkaltu ala Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.